Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rasya Putra dengan NIM 2108642. Baiklah, izin kepada dosen pengampu Bu Dr. Yuni Astuti SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Membaca dan Menulis Efektif. Baiklah, di sini saya akan masuk ke materinya. Yang pertama yaitu berbicara efektif. Kartini 1985 yang mengungkapkan bahwa berbicara merupakan sesuatu peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami oleh orang lain. Berbicara efektif ialah kemampuan kita menyampaikan pesan, maksud dan tujuan dengan sistematis, jelas dan padat, lugas dan mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip respect berarti yang pertama yaitu respect berarti menghormati, dan yang kedua adalah empati, adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga ada audibility, maksudnya adalah dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh penggemar. Selanjutnya yaitu yang keempat ada clarity, adalah kejelasan yang ingin disampaikan. Yang kelima adalah humble, artinya rendah hati. Rendah hati maksudnya adalah tidak berbicara seakan-akan kita ini orang yang penting. Mudah menangkap respon positif atau tidak berpikir yang negatif dari orang lain dan menerima kritik orang lain dengan sikap rendah hati. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis berbicara efektif. Yang pertama ada berbicara satu arah. Komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan pesan atau informasi tanpa memerlukan umpan balik atau feedback, yang disebut juga feedback. Yang kedua ada berbicara dua arah. Komunikasi yang bersifat timbal balik di antara komunikator, pemberi pesan, serta komunikasi penerima pesan. Selanjutnya, menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat pula dibagi atas dua. Yang pertama ada berbicara formal, kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Yang kedua ada berbicara non formal, kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Selanjutnya ada masuk pada pengertian membaca. Pengertian membaca menurut para ahli, membaca adalah fondasi dari proses belajar masyarakat yang gemar membaca. Reading society akan melahirkan masyarakat belajar learning society. Karena membangun perilaku dan budaya membaca adalah kunci untuk membangun masyarakat ilmu pengetahuan, atau disebut juga knowledge society, yang berbasis pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya ada pendapat dari Anderson menjelaskan bahwa membaca adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan sandi, eye recording and decoding, proses istilah penyandian kembali. Recording digunakan untuk menggantikan istilah membaca reading, karena mula-mula lambang tertulis diubah menjadi bunyi.
baru kemudian sandi itu dibaca. Sedangkan pembaca sandi atau decoding proses merupakan suatu penafsiran atau interpretasi terhadap ujaran dalam bentuk tulisan. Dan selanjutnya, pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan kegiatan atau proses menerapkan sejumlah keterampilan teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan. Oleh sebab itu, membaca dapat dikatakan sebagai kegiatan memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tuturan bahasa tulis. Di sini, membaca berarti memahami teks bacaan baik secara literal, interpretatif, kritis, maupun kreatif. Selanjutnya masuk ke hakikat membaca. Proses pengubahan lambang visual atau disebut juga katon menjadi lambang bunyi auditoris. Yang kedua ada proses decoding, yakni mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal menjadi bunyi bahasa yang dapat dipahami, atau disebut juga proses pembacaan sandi. Yang ketiga ada proses merekonstruksi makna dari bahan-bahan cetak, atau disebut juga proses pemetikan informasi. Yang terakhir ada rekonstruksi makna melalui interaksi yang dinamis antara pengetahuan siap pembaca, informasi yang tersaji dalam bahasa tulis, dan konteks bacaan. Yang selanjutnya, pengertian menulis. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut yang dalamnya mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar huruf-huruf disebut karangan. Karangan sebagai ekspresi pikiran atau gagasan, pendapat, pengalaman disusun secara sistematis dan logis. Selanjutnya, pengertian menulis. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik itu. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Baiklah, kita akan masuk kesimpulan, yaitu berbicara peristiwa penyampaian. Gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain secara jernih, logis, terarah, dan sistematis dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami orang lain. Membaca adalah kegiatan otak untuk mencerna dan memahami serta memaknai simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir memahami makna yang terkandung dalam rangkaian simbol-simbol tersebut. Sedangkan menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut yang di dalamnya mengandung pesan yang dibawa penulis. Pesan yang dibawa penulis melalui gambar huruf-huruf disebut karangan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan dari hasil PPT saya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa nih?